sinkronus, utamanya ini fokus pada pembimbingan ya, pembimbingan untuk penyusunan rencana aktualisasi ya. Kemarin di hari yang kemarin sudah mungkin saya infokan secara singkat gitu ya. Nanti panjenengan semuanya mulai besok gitu ya, mulai hari ke-13 itu sampai dengan hari ke-20 ini memang Zoom-nya sudah nggak se apa ya sesering yang kemarin waktu agenda 1, agenda 2 atau agenda 3 karena di agenda keempat ini memang lebih banyak adik-adik semua ini nanti menyusun untuk rencana aktualisasinya. Kegiatannya ini memang didesain satu hari ada yang dikerjakan atau artinya ada satu hari itu pasti adik-adik nanti diminta untuk mengupload. Maka pesan saya step by step itu adik-adik lakukan per hari saja. Karena khawatir saya nanti kalau numpuk di belakang sudah bentuknya adalah proposal, rencana aktualisasi dari awal sampai terakhir nanti malah buyar gitu ya. Maka memang di awal kemarin saya menyampaikan yang utama termasuk kemarin ketika kita sinkronus di agenda 3 yang pertama kali ya, saya sudah informasikan bahwa yang utama itu adik-adik semua adalah menemukan mengidentifikasi isu-isu terlebih dahulu, kemudian nanti menapisnya sehingga akan dimunculkan satu core issue. Nah, nanti dari satu core issue kalau sudah muncul nanti diperdalam lagi dengan teknik pendalaman isu yang lain, kemudian hingga akhirnya nanti adik-adik bisa memberikan sebuah gagasan kreatif itu ya. Tetapi itu nanti step by step karena nanti pada hari ke-13 ya, mungkin saya sampaikan lagi. Nah, ya, ini untuk kegiatan. Ya, ini ya untuk kegiatan kita ya. Jadi untuk kegiatan sinkronus ini sebenarnya ini tapi kemarin sudah saya lakukan ketika apa itu apa aktualisasi, kemudian bagaimana desain pembelajaran untuk sinkronus dan asinkronus di agenda keempat. Ya, hari ke-12 ini memang tidak ada tugas, maka kenapa tadi saya share di grup untuk tugas-tugas asinkronus ya, untuk tugas-tugas asinkronus yang saya jelaskan pada hari ini, hari ke-12 ini, karena nanti kita ketemu lagi itu pada sinkronus itu hari ke-16. Hari ke-16 itu hari Senin ya. Nah, maka maka dari itu ya ini step by step ini mungkin saya sampaikan sehingga adik-adik biar punya targeting. Semisal ini, semisal hari ke-13 ini besok ya berarti berarti asinkronus hari ke-13 itu besok adik-adik kok belum bisa melaksanakan. Berarti nanti hari ke-14 itu nanti malah nggak ini dua gitu maksud saya sampai pada hari ke-15 karena nanti pada hari ke-16 ini nanti hasil dari hari ke-13, hari ke-14 dan hari ke-15 ini akan digabungkan menjadi bab satu dan bab 2 di rancangan aktualisasi. Maka adik-adik semua tidak usah berpikir nanti bab satunya gimana, bab duanya gimana, tetapi adik-adik fokus ke sini dulu. Maka nanti malam ini ya, mungkin tadi sudah dengan Bu Budi ya, tetapi saya akan memastikan kembali ya terkait tentang isu permasalahan. Ternyata di sini di penyamaan persepsi kami para pengajar, isu permasalahan di Satker ini masing-masing minimal 5. Nah, scanningnya menggunakan agenda 3 ya terkait manajemen ASN atau smart ASN. Artinya isu-isu tersebut masuk bahasan yang mana dari dua mata pelatihan di agenda 3 tersebut.
Ya, kemudian isu-isu tersebut sebaiknya sudah dikomunikasikan dengan mentor. Isu tersebut sesuai dengan TUSI. Jika memungkinkan, ini karena ada jika memungkinkan bisa jadi kemarin yang istilahnya dosen tapi ternyata belum ditugaskan ke dosen, ya berarti nanti bisa menggunakan TUSI yang saat ini dilakukan. Kemudian nanti awali isu dengan menggunakan kalimat negatif. Kurangnya, belum adanya, belum optimalnya, dan lain-lain. Maka isu itu nanti adik-adik semua rumuskan dalam bentuk kalimat negatif. Nah, selepas nanti memiliki 5 isu, ya, memiliki 5 isu, kemudian adik-adik nanti gunakan tapisan menggunakan APKL atau USG sampai dapat menemukan core isu. Maka besok hari ke-13 itu besok ya, hari ke-13 itu besok, adik-adik harus sudah menemukan identifikasi dan deskripsi isunya apa. Nah, ini harus sudah dipunyai. Saya akan menjelaskan sampai hari ke-15 saja dulu. Kemudian nanti dari hari ke-14-nya dilanjutkan. Dari core isu yang sudah dipilih, cari penyebab isu dengan memakai analisis fishbone atau analisis SWOT. Kemudian menunjukkan ide kreatifnya berupa kegiatan. Nah, nanti nggak apa-apa Bu, ini nggak ada kotak-kotaknya, nggak pakai kotak nggak apa-apa. Yang penting ada ketikannya, misalnya isu permasalahannya apa saja, gitu kan? Kemudian eh, analisis isu, kemudian ketemu yang namanya core isunya, itu di hari ke-13. Hari ke-14-nya nanti dari core isu itu nanti eh, dicari penyebabnya, bisa pakai fishbone, bisa pakai SWOT. Kemudian nanti munculkan ide kreatif. Ini sebenarnya kalau di LK5 kemarin adik-adik sudah bikin, ini sebenarnya sudah bisa, hanya mungkin perlu mempertajam atau mempertajam atau menambahkan hal-hal yang memang di sini ada ya, kemarin sudah saya sampaikan. Penyelesaian masalah, ide kreatif ini kegiatan minimal adalah 5. Nah, kemudian hari ke-15-nya nanti adik-adik merumuskan judul RA-nya, kemudian nanti bikin matrik isinya nomor kegiatan, kegiatan tahapan, kegiatan output kaitan nilai dasar, dan mendukung visi misi. Ini hampir sama juga dengan yang ada di LK kelima. Nah, udah ini sebenarnya hari ke-13, 14, 15 ini ya, kalau adik-adik kemarin sudah diinisiasi atau diawali dengan menyusun LK5, insya Allah ini sudah ada lumayan titik temunya. Saya jelaskan sampai sini dulu nanti biar nggak bingung, karena nanti untuk hari ke-16, 17 nanti besok akan saya jelaskan ketika di hari ke-16. Maka fokus 3 hari asinkronus ke depan, 3 hari ke depan berarti hari besok itu hari apa? Rabu, Kamis, Jumat, ya. Berarti hari Rabu adik-adik besok mengupload penugasan hari ke-13. Hari Kamis itu nanti mengupload hari ke-14, hari Jumatnya mengupload di hari ke-15. Nah, nanti hari Senin kita ketemu untuk coaching agenda ini. Nanti saya jelaskan bagaimana menyusun latar belakang, tujuan, manfaat ruang lingkupnya. Baru nanti ketika asinkronusnya nanti adik-adik bisa membuat. Nanti besok sambil saya carikan untuk template yang ada untuk di hari ke-16. Maka fokusnya di 3 hari ini nanti adik-adik adalah seperti pada LK kelima. Identifikasi isu, kemudian menapis isu ya dengan APKL dan USG, kemudian nanti menunjukkan atau mencari penyebab isu ya, core isu dengan analisis fishbone atau yang lainnya, dan
kreatif. Baru kemudian nanti merumuskan judul RA dan hasil dari kegiatan-kegiatan tadi dilengkapi di materi kegiatan. Oke, ada pertanyaan dulu nanti sebelum mungkin satu persatu bisa kembali lagi menyampaikan identifikasi isunya terlebih dahulu, silahkan. Atau boleh sambil diketikkan identifikasi isunya dulu, silahkan diketikkan di chat room, ya. Oke, saya ke sini saja. Oke, monggo silakan sambil nanti kita scanning, kita baca bersama ya untuk apa namanya untuk isu permasalahan yang ada di tempat adik-adik semua. Silahkan. Diketik atau dikopikan dari yang LK5 tadi sudah ada atau kalau misalnya tadi mau ditambahkan silahkan dituliskan di sini silahkan. Nanti sambil saya baca. Oke. Oke, ini sudah ada yang menuliskan ya. Rendahnya partisipasi calon pengantin dalam bimbingan perkawinan. Oke. Belum optimalnya digitalisasi layanan bimbingan perkawinan, kurangnya kapasitas SDM dalam teknologi digital, kurangnya kolaborasi dengan pihak terkait. Oke, kemudian kendala infrastruktur dan akses internet. Oke, ini yang di bold ini Pak Raisul Umam ini nanti yang core isunya nggih. Nggih, fokusnya itu, Bu. Ya, fokusnya itu. Maka nanti panjenengan ketika menentukan ya ketemu core isu belum optimalnya digitalisasi layanan bimbingan perkawinan nanti ditapis nggih Pak, ditapis dengan USG atau APKL. Kemudian apa namanya untuk dengan siapa istilahnya dengan sudah komunikasi dengan mentor belum? Tadi, Bu. Sampun, wau. Oh, sudah ya. Nggih, sampun. Sudah setuju beliau? Nggih, sudah. Sudah, oke. Oke, bisa. Monggo yang lain. Sambil saya baca. Oke. Bu Lulu, belum adanya, oh ini yang kemarin cerita, nggih. Sistem pencatatan dan pelaporan akuntansi, oke. Kurangnya pemahaman mahasiswa baru, lemahnya kemampuan mahasiswa prodi akuntansi. Sebentar, ini gini gimana ya? Biar istilahnya, ini kan gini ya Bu Lulu ini kalau ini itu kayak kelihatan banget ini kan kalau jenengan melihat untuk isu yang 2 sampai nomor 5 ini kan apa ya lebih fokus pada tusi jenengan sebagai dosen gitu ya. Kalau misalnya mengangkat isunya yang di unit bisnis pusat pengembangan bisnis itu nggak hanya satu gitu kira-kira bisa nggak Bu? Oh begitu. Oke, Bu. Jadi saya cari lagi isu yang Ya tempat kalau saya ini kan di. kelihatannya kan gini ya. Kan akhirnya milih satu kan rodok beda dewe ya. Kalau kita lihat Iya, kan yang nomor 2, nomor 3 ini kan lebih pada anu mahasiswa gitu loh. iya, Kurangnya pemahaman mahasiswa, lemahnya kemampuan mahasiswa, kurangnya pemahaman mahasiswa lagi kaitannya dengan referen manajer, rendahnya pemahaman mahasiswa terkait mata kuliah. Ini kan kayaknya
apa ya, kalau kita lihat itu kan nanti orang membaca kan malah jadi bingung gitu ya. Kalau memang panjenengan mau apa ya memfokuskan gitu ya, memfokuskan pada pusat pengembangan bisnisnya, berarti kan jenengan dari awal memang sudah apa ya melihat atau menscanning isunya di saat jenengan terutama pada pusat pengembangan bisnisnya gitu kan. Maka Ya, ya Bu. upayakan isunya itu juga isu yang ada di pusat pengembangan bisnisnya gitu. Kalau yang nomor 2 sama sampai dengan nomor 5 ini nanti tentunya ketika misalnya nanti ya itu bisa saja sih dipilih. Cuma itu kan ketika orang membaca pertama kok kayak piye ya, kayak timpang gitu loh, timpang antara Iya. permasalahan yang satu ini sama permasalahan yang lainnya. Ini kira-kira nih, kalau di unit bisnis pusat pengembangan bisnis itu, apakah ada permasalahan lain selain sistem pencatatan dan pelaporan akuntansi? Bu Lulu. Sistem administrasi sih, Bu, yang biasanya itu antar unit-unit kecilnya dari unit Mm-mm. bisnis yang ini kan unit bisnis punya unit lagi kecil begitu. Itu kan Mm. mereka di sana juga ada melayani peminjaman ruang begitu dan seterusnya terkait dengan penyewaan gedung. Nah, itu untuk proses pemesanannya kadang nanti ada jadwal yang kosong nggak apa sudah di booking atau belum ruangannya itu belum belum kita misalnya mau pakai di tanggal sekian begitu. Itu Nah, kita belum bisa lihat apakah oke. sudah Nah, terjadwal atau berarti belum begitu. berarti nanti itu aja. Cuma Oh, nanti kan gitu. kita tapes nih kira-kira kebutuhannya itu urgennya itu dari sistem pencatatan dan pelaporan akuntansi karo gawe sistem sing masalah penyewaan itu lebih penting mana gitu kan. Maka Oh, nanti nggih. ditemukan untuk core isunya adalah core isu yang nomor satu tadi. Maka nanti yang Bululu lakukan itu adalah dengan mengangkat core isu yang nomor satu. Jadi kayak biar antara isu yang satu dengan isu yang lainnya itu agak terkait dulu Bu. Karena kalau ini tuh kayak isunya itu kan beda banget itu ya, beda banget karena memang yang diambil yang nomor satu itu Ya, adalah di pusat bisnis, tapi yang nomor bisnis 2 yang sampai satu nomor di 5 ini lebih fakultas. pada ke mahasiswa gitu ya, Iya, di fakultas, Bu. di Tapi ini fakultas. bukan di UIN, Hmm. nggih, di fakultas. Mm-mm. Kan di UIN tadi sudah setelah ada surat penunjukan mentor itu Ya, masih dirapatkan begitu dari OKH dari kepegawaian. Nah, ya. sampai sore tadi selesai jam kerja itu juga belum eh, disampaikan lagi dari kepegawaian siapakah mentor yang akan menjadi mentor di angkatan satu ini begitu Bu. Mm-mm. Jadi saya sendiri belum tahu apakah mentornya nanti dari dekanat atau dari prodi fakultas Oh, begitu atau justru dari tempat saya distafkan oh begitu ya, di pusat oke. bisnis ini. Jadi ini Mm. memang saya dalam penyusunan LK5 kemarin saya buat dua isu yang memang menjadi lokusnya itu memang berbeda begitu Bu. Oh Ketika ya, nanti saya dapat dapat mentor yang dari fakultas dari dekanat, saya ingin menyampaikan ini tadi begitu Bu yang Hmm. poin kedua sampai lima. Tetapi apabila nanti saya itu ternyata dapat mentor yang memang atasan saya di pusat bisnis, maka nanti saya akan menyampaikan isu yang ada di pusat bisnis. Begitu, Bu. Oh gitu ya. Berarti nanti penyesuaian ya karena masih, Oke. nah ini malah jadi akhirnya kerjanya dua ya. Iya, karena mentornya ini kan belum ada gitu. Nanti Hmm. takutnya saya milih yang unit bisnis ternyata dari kepegawaian Ya, ini milihin mentor saya itu dari dekanat begitu. ya tentunya nanti kalau dari dekana Oke. dia pasti kan nggak mau kalau kalau Dari ke pusat sini gitu bisnis. ya. Oke, iya. Oh, ya agak agak repot juga ya. Berarti nanti Oke. mungkin bisa dipastikan gitu ya. Bisa nggak kalau misalnya ya ya komunikasi gitu misalnya Oke. karena ini kan utamanya ini jenengan kan periode satu ya karena nanti di Iya. besok Senin itu kan Oh, sudah ini, Bu. iya kita sudah nyusun
bab satu kan nanti kalau Iya, ketahuannya terakhir kan nanti jenengan untuk menyiapkan segala sesuatunya juga juga tentunya kan nanti akan sampai pada kalau misalnya di pusat pengembangan bisnis nanti kan ada cerita sedikit tentang pusat pengembangan bisnis itu apa, iya, kalau fakultas itu company profile-nya itu iya, apa, itu kan iya, nanti iya, dituliskan juga iya. masalahnya gitu kan. Jadi, Maka kalau nanti tidak segera eksekusi gitu ya, eksekusi ini kita mau ngambil yang nah itu si kan Bu, itu nggih. si Iya, dosennya atau yang di bisnisnya kan nanti malah kasihan jenengan gitu. iya, Soalnya kan iya kan nanti mentah lagi gitu. Kalau iya, betul sekali nanti kalau nggih Bu. ketika di pusat bisnis sebulannya karena ada surat dari BDK ini, oh berarti sing dosen ya tetap misalnya ya kon sing pekerjaan dosennya lah Pengajaran, nggih. kali kon bimbing mahasiswa ngajari gawe referent manager misal itu kan juga bisa nggih. Oke ya, Nggih, kalau bisa segera apa ya, segera intinya itu ya, intinya saya supaya identifikasi isunya itu ya masih ada sangkutannya itu loh. Karena kan kalau di kan memang yang satu itu adalah di eh, ketika jenengan itu masih disahkan di unit bisnisnya, kemudian yang satunya ini adalah tusi ketika di fakultas gitu ya. nggih Bu. Nggih, Nanti jadi saya ketika menyusun juga agak ini sangat berbeda gitu. Saya secara sadar menuliskan itu begitu Bu, karena memang nggih, ya posisi saya belum tahu pasti siapa nanti mentornya. Ketika saya berkomunikasi dengan kepegawaian juga nanti Mbak dirapatkan dulu. Padahal saya sudah menyampaikan jadwal latsarnya itu Bu gitu. Hari ini sudah harus mm, mulai ini gitu. Tapi ya iya. masih menunggu Bu saya. Nanti berarti Hmm. kalau misalnya saya mendapatkan mentor dari fakultas begitu, berarti saya menggunakan isu-isu yang dari fakultas Iya, begitu. intinya kan nanti isu-isu itu jenengan menyelesaikan khawatirnya. Nanti kalau misalnya jenengan itu yang di fakultas masih tetap pakai bisnis, anaknya nggak menerima kan nanti Ya, kamu nggak bisa itu, nggak bisa aktualisasi nanti, nggih, nggih, Bu. ya Iya, kan? iya, Padahal itu kan kita ini kan nanti sambungannya itu tidak hanya sekedar nanti kita bikin proposal, bikin rancangan aktualisasi jadi tidak, tetapi kan nanti akan berlanjut di dalam waktu 1 bulan. Adik-adik melaksanakan sesuai dengan jadwal yang ada yang dituliskan di RA untuk melaksanakan atau untuk mengaktualisasikan gitu ya, untuk mengaktualisasikan kegiatan-kegiatan yang sudah disusun gitu ya selama 1 bulan itu yang goal akhirnya nanti pada September itu nanti akan ada pembimbingan lagi, pembimbingan LA, laporan aktualisasi dan selama kurun waktu 1 bulan itu nanti akan ada ya kayak monitoring istilahnya ya. Cuman sekarang kan karena memang pendanaannya juga terbatas, mungkin tidak semua dari adik-adik akan dimonitoring selama pelaksanaan aktualisasinya, tetapi nanti mungkin ada yang dimonitoring dari teman-teman Bali Diklat nanti untuk melihat apakah betul rencana aktualisasi yang telah ditulis tadi sudah dilaksanakan. Kalau sudah sampai di batasan mana itu nanti disampaikan biasanya seperti itu. Dan jenengan semua nanti juga di dalam kolabjannya itu seminggu itu progresnya mau ngapain itu nanti ada format pelaporannya sehingga nanti kayak tidak seolah-olah tidak lost gitu ya, lost sudah seminar RA terus melaksanakan habituasi, aktualisasi di instansi masing-masing terus dianggap wis rampung pelatihan latsarnya belum. Justru ini nanti adalah di 30 hari nanti selepas kita tanggal 2 ya, 2 Agustus ketika kita seminar itu justru adik-adik harus betul-betul bisa memanage waktu ya, kapan bisa melaksanakan step by step dari kegiatan yang sudah dituliskan. Gitu nggih. Ibu. Oke. Terima kasih Bu Ratna. Nggih, selanjutnya Pak Lukmanul Hakim. Tidak optimalnya proses bimbingan perkawinan calon pengantin. Ya, tidak optimalnya proses bimbingan mualaf. Ini bisa nanti jenengan bisa dapat data nggak Pak Lukmanul Hakim? Sing optimal kudune piye? Ini kok jenengan bisa mengatakan tidak optimal kira-kira eh, dari data yang mana? Bisa nggak kita jelaskan? Karena bimbingannya kan kalau calon pengantin tuh
kadang hanya 10 menit, 15 menit, sedangkan disampaikan mengenai apa namanya eh, perkawinan secara utuh gitu. Jadi kan tidak Hmm. optimal, calon pengantin itu tidak bisa memahami secara optimal. Maka untuk dicarikan solusi Materinya itu gitu. banyak ya. Iya, Hasilnya materinya itu banyak ya, tapi waktunya waktunya cuman hanya sedikit, mm-mm. 10 menit paling 15 menit gitu. Ngono ki kira-kira nek bar dikai pengarahan 10 menit ngono setelah ngono ono dikai tekonan ngono apa ora ya, Pak? Enggak ya, Pak? Iya, namanya kan di kampung sih, Bu. Habis disampaikan, ditanyain juga kadang Diem masih aja. ketawa, senyum-senyum aja gitu. Ya artinya data itu, Pak, data itu ketika Datanya gitu. setelah jenengan beri bimbingan tadi yang hanya bimbingan kilat ya, Iya. kilat khusus gitu ya, kilat khusus ternyata calon pengantin itu ketika diberi pertanyaan dan seterusnya itu ya tidak menjawab, hanya misalnya, nah itu kan sebenarnya sebagai sebuah fakta yang mendukung bahwa gitu ya, fakta yang mendukung bahwa ternyata dengan proses bimbingan perkawinan yang hanya 10 sampai 15 menit tadi ya, ternyata calon pengantin itu ya belum apa ya istilahnya, belum bisa memahami, belum bisa mengetahui tentang isi dari bimbingan perkawinan itu gitu loh Pak. Jadi perlu didukung karena nanti perlu didukung ya istilahnya perlu didukung data gitu ya, perlu didukung data ketidakoptimalannya itu dari mana gitu nggih Pak nggih. Oh, gitu. Nggih. Kemudian yang nomor dua tidak optimalnya proses bimbingan mualaf ini juga karena waktu atau apa ini? Sama sih, Bu, karena waktu juga. Namanya mualaf harusnya kan bimbingan dalam waktu beberapa waktu gitu, Bu. Cuman kalau di KUA itu yang selama ini terjadi, itu paling bimbingan hanya satu kali sebelum dia ikrar syahadat Mm-mm. masuk Islam gitu. Mm-mm. Jadi kan Mm. dibutuhkan apa namanya step-step untuk bimbingan. Harusnya kan tetap dimonitoring. Nah, oke, pokoknya intinya gini, intinya nanti panjenengan gitu ya, mungkin mencari dasar gitu ya. Sebenarnya proses bimbingan perkawinan yang baik gitu ya, proses bimbingan perkawinan yang baik itu yang seperti apa gitu ya. Yang kemarin saya mengatakan bahwa ketika panjenengan menemukan tidak optimalnya, belum optimalnya itu kan berarti adanya gap ya. Adanya Hmm. gap harusnya itu idealnya Bu, proses bimbingan perkawinan itu dilakukan misalnya selama seberapa jam atau materinya apa saja. Lah itu kondisi-kondisi ideal itu diambil dari mana? Dari aturan, dari regulasi bisa. Atau Oh Bapak iya. dan Ibu nanti sambil mencari referensi dari karya-karya atau dari karya-karya KTI ya, karya-karya KTI terkait tentang proses bimbingan perkawinan. Proses bimbingan perkawinan yang ideal itu seperti apa? Nah, ternyata di KUA-nya Panjenengan itu proses bimbingan perkawinannya itu ya hanya kayak gitu saja, kayak kayak untuk persyaratan tok yang penting Catin itu hadir ke KUA sebelum menikah dan itu pun hanya 10 sampai 15 menit. Maka di situ muncul gap, ada gap antara kondisi ideal tentang proses bimbingan perkawinan tadi dengan kondisi nyata yang ada di KUA-nya jenengan. Nah, maka harapannya nanti gagasan kreatifnya panjenengan itu tadi dari proses bimbingan perkawinan yang tidak optimal nanti bisa menjadi optimal. Kan gitu ini ceritanya. Gitu. Gitu, Gitu. sama halnya Hmm. juga di bimbingan mualaf, di bimbingan remaja usia sekolah, itu nanti mungkin bisa dicarikan. Jadi prinsipnya nanti tentunya pada latar belakang nanti ya, ini enggak sih, cuman kita juga perlu memikirkan karena nanti munculnya sebuah isu atau permasalahan itu ya jelas karena adanya gap adanya gap dari kondisi nyata dengan kondisi ideal. Maka muncul adanya tidak optimalnya, belum adanya
modul penyuluhan berbasis digital. Nah, ini misalnya nomor 4 ini kalau yang umum ini mungkin saya bisa memberikan contoh ya. Kalau ini kan berarti kita kaitkan dengan Smart ASN gitu ya, yang sekarang di era digital ini kan segala pelayanan yang kita berikan gitu ya, pelayanan yang kita berikan itu kan memang berbasis digital misalnya seperti itu. Lah pada kenyataannya di KUA panjenengan semua itu ternyata belum ada terkait tentang modul penyuluhan berbasis digital, semuanya itu penyuluhannya masih berbasis paper paper mode gitu ya, paper mode atau yang menggunakan berbasis kertas misalnya seperti itu. Maka misalnya karena di KUA-nya belum ada, maka nanti perlu dibuatkan itu ya, karena memang belum ada ya, perlu dibuatkan modul misalnya seperti itu. Gitu nggih Pak Lukmanul Hakim. Nggih, Bu. Oke. Berikutnya Pak Muhammad Nurul Khotib. Oke. Gitu. Belum tersedianya media sosial resmi sebagai kanal informasi, sosialisasi, dan edukasi publik KUA Karanganyar. Oke. Ya, nanti didukung dengan apa ya istilahnya kayak regulasi atau apa bahwa yang namanya eh, ruang publik gitu ya, ruang publik ya ini kaitannya dengan juga dengan Smart ASN ya, ruang publik ini ya memberikan nanti cari aja tentang KIP Pak, keterbukaan informasi publik. Gitu. Nah, KIP. nanti dicari undang-undangnya opo KMA-ne opo-opo nih kok goleki Pak tentang itu ya nanti nanti dicari terus jenengan juga mungkin bisa menambahkan ya peran apa penyuluh ya eh penyuluh apa penghulu iki Pak Khotib ini lali aku. Pulau penghulu Ibu. Nah, penghulu lah, peran Iya. penghulu itu selain nanti bisa disebutkan kan. Loh ini kenapa ini tiba-tiba Pak Nurul Khottib kok ngurusi tentang media sosial misal nih ada pertanyaan seperti itu. Iya, soalnya kan penghulu itu termasuk salah satu tugasnya memberikan pelayanan nikah. Lah, pelayanan Iya. nikah itu juga apa namanya meliputi pelayanan berbasis digital. Oke, lah itu nanti tuangkan di situ gitu nggih Pak. Nggih. Nah, terus ini sing nomor 2 ini kalimatnya sudah kalimat negatif belum? Sampun Ibu, Hmm? Sudah ya, masyarakat belum. belum mendapatkan informasi layanan KUA secara cepat dan mudah. Nah, tapi ya kalimatnya sing digawe sing masyarakat belum mendapatkan informasi layanan KUA. Negatifnya kan pakai belum nih Bu. Mm-mm. Cuma itu belumnya itu di depan apa di tengah itu sing jenenge Oh kalimat nggih, mangke. nah, gitu loh maksudnya Pak. Nggih, nggih, mangke. Ya nanti Kula coba perbaiki. ya diperbaiki kalimatnya aja sebentar ini. Hmm, masyarakat. Ya nanti coba kalimatnya nggih Pak supaya Nggih, iya. nah, Supaya lebih bagus Bu nggih. Lebih mm-mm. Terus ya kurangnya edukasi layanan, belum optimalnya digitalisasi arsip, belum maksimalnya bimbingan perkawinan. Ya pokoknya intinya nanti perkuat ya Pak, perkuat bahwa terkait tentang sosialisasi edukasi publik yang dilakukan di KUA itu juga menjadi salah satu bagian tugas dari panjenengan gitu ya. Nanti nggih. ditunjukkan gitu ya, dicari, di search gitu ya, ternyata eh, media sosial di KUA Karanganyar itu belum ada, mungkin papan-papan edukasi dan seterusnya di KUA itu juga belum ada, nanti bisa ditunjukkan sebagai kondisi sebelum panjenengan melaksanakan kegiatan Iku aktualisasi. dibuat dokumentasi ngoten Ibu napa pripun nggih? Yo sesuk tapi ora saiki. Nggih. Iya, Oh iyalah nggih, nanti Bu. akhirnya dibuat dokumentasi, Pak. Hmm. Kayak before dan afternya itu loh, Pak. Oh, ngoten nggih. Iya, kan nanti nanti kan waktu jenengan menyusun
laporan aktualisasinya kan nanti pasti ada dokumen-dokumen misalnya jenengan pas pada saat jenengan itu apa jenenge ngobrol komunikasi karo kepala KUA ne pas jenengan misalnya masang edukasi ruang publiknya itu sosialisasi pas kegiatan sosialisasinya juga difoto didokumenkan ya Pak karena besok laporan aktualisasinya itu biasanya nanti akhir itu ada video pendek maka kenapa kemarin ketika menyusun learning journal itu jenengan tak minta buat video karena besok itu pas LA mesti istilahnya kayak pas seminar iki wis ora kayak paparan gawe PowerPoint sing akeh kayak ning nggone besok rancangan aktualisasi enggak, tetapi nanti lebih pada sebenarnya ya dikasih ya biasa dikasih judul nanti nanti jenengan nyetel video itu nanti orang akan bisa melihat oh ternyata Pak Nurul Khotib itu betul-betul wis ngelaksanake wis gawe media sosiale oh iki engko kan bisa di screenshot. Nah, terus Nggih, sosialisasi ini kepiye, edukasi ruang publik kepiye. Ngoten nggih, Pak. nggih. Oke. Ini sudah Ya, komunikasi dengan mentor, Bapak? belum sempat Ibu. Belum Soalnya sempat. hari ini tadi Mm-mm. beliau kebetulan ada acara pengukuhan pengurus APRI, jadi belum sempat. Kemarin juga kegiatan pembelajaran berakhir hampir jam 4, jadi belum sempat. Kemungkinan besok Ibu. Oh ya. Oke, berarti anu ya. Besok pokoknya yang belum komunikasi-komunikasi dengan mentor segera pokoknya minggu ini targetnya. Minggu Nggih, ini ki maksudnya ya nek misale sisuk ra iso, so kan di Rebu kan? Rebu, nggih, Kemis, Jumat wis maksimal. Karena nanti hari bener atau Dewi iki kok saya tuh kok hari Jumat kok ada bentar. Saya kok hari Jumat kok ada jadwal coach tapi kayak nggak angkatan ini ya ya. Saya tak nggak aneh jadwalnya. Ketoknya kelas ini itu nanti oh bener kok ketemu aku iki kok hari Senin. Maka nek iso hari 13, 14, 15 ya berarti hari Rebo, Kemis, Jumat iki pokoknya diuyak kudu ketemu mentore paling enggak nanti identifikasi isu dan core isunya itu sudah oke ya. Karena nanti nggih, hari siap Ibu. Senin itu ya, kok nek hari Senin masih ketemu saya masih kayak gini lagi kan nanti saya nggak bisa ngasih pendalaman untuk nanti bikin latar belakang dan seterusnya kan beda nanti kalau isunya beda kan nanti latar belakang yang tak tuliskan juga beda gitu ya. Nggih, nggih, Pokoknya besok insya Allah. masing-masing harus punya target Ya, pribadi secepatnya maksimal hari Jumat. Jumat. Besok Oke, juga mau konsultasi tentang mentor juga kepada beliau. ya, oke. Oke, matur nuwun. Nggih, Lanjutnya Pak Najib Soleh. Iya, Bu. Rendahnya minat mahasiswa mengikuti sayembara atau lomba arsitektur karena sering mengalami kelelahan. Ini karenanya nggak usah, Pak. Oke, siap. Nah, nggak usah. Ah, Itu penyebabnya nggak usah dulu. Karena nanti Oh, jenengan setelah ketemu satu kan nanti panjenengan kan akan mendalami isu toh, mencari mm, penyebabnya, dampak dan seterusnya tadi ya. Ini untuk isunya ini saja rendahnya minat mahasiswa mengikuti sayembara atau lomba arsitektur. Titik wis. siap. Karena titik-titik ora usah. Oke. Iya, Bu. Iya, Terus nggih. Kurangnya informasi beasiswa kepada mahasiswa di kampus. Oke. Belum adanya manajemen program magang, lemahnya sistem pada program ketepatan lulusan, belum optimalnya pengelolaan pada web jurnal kampus. Oke. iya, Nanti di yang berarti nanti ini kan teman-teman ini sudah seperti sudah apa ya sudah ingin ditentukan satu core isu yang akan diangkat ya. Tentunya nanti ketika menapis dengan USG dan APKL ya nanti ya sambil dilihat lagi apakah nanti untuk nilai terbanyaknya adalah pada core isu yang sudah diangkat tadi gitu nggih. iya, Bu.
Nanti karenanya dibuang. Oke. Matur nuwun. Selanjutnya Bu Maulidah Fahrina Ahadiah. Mm. Nah, terdapat kasus kenakalan pada siswa seperti ini kan berarti ini kalimatnya kan kayak kalimat terdapat kasus ini datanya ya. Datanya terdapat kasus kenakalan seperti tawuran, bullying, dan perkelahian. Atau langsung apa ya, banyaknya kasus kenakalan gitu bisa nggak ya? Kok contoh-contohnya itu kok kabeh kok munine kurangnya belum ada rendahnya. Ini kira-kira ini kalau nomor satu ini kita rubah dalam bentuk kalimat negatif apa itu? Ada yang bisa memberikan ide? Nah, oke. Terdapat siswa yang tidak mematuhi tata tertib. Sebentar, saya tak sambil. Banyaknya kasus mungkin. Ya, banyaknya kasus kenakalan remaja gitu ya. Nah, soalnya tadi itu awali isu dengan menggunakan kalimat itu. Jadi kan kayak baca kan kurang pas itu ya. Nah, oke. Itu kan tadi datanya ya. Jadi gini Bapak dan Ibu, nanti Bapak dan Ibu bisa, ini kan sudah paling enggak kan jenengan itu kan sudah ketemu datanya ya. Datanya tadi kan bahwa ternyata banyak kasus kenakalan siswa seperti tawuran, bullying, perkelahian. Terus terdapat siswa yang tidak mematuhi tata tertib. Terdapat guru yang tidak masuk kelas tanpa izin atau tanpa meninggalkan tugas. Ini kaitannya dengan manajemen ASN ya. Guru mapel bahasa Jawa dibebani dengan tugas. Padahal tadi yang diminta kalimatnya itu ya adalah dengan kalimat negatif itu kan. Dengan kalimat negatif ada ketentuan mengawali isu dengan menggunakan kalimat negatif misalnya kurangnya, belum adanya, belum optimalnya lah. Daripada mumet nggih, Bapak Ibu. Nah, misalnya ini kurangnya pengawasan terhadap siswa. Belum adanya kesadaran dari siswa berarti belum adanya kesadaran, berarti nanti kan panjenengan bagaimana caranya menumbuhkan kesadaran pada siswa untuk mematuhi tata tertib aturan. Jadi karena di dalam ini tadi ya saya tunjukkan lagi ini ya, di sini ini kan
awali isu dengan menggunakan kalimat negatif. Inilah ada kata-kata ini. Karena nanti yang menjadi apa ya, ugeman atau yang menjadi pegangan para penguji ya terutama itu nanti ini Bapak Ibu. Jadi nanti kalau Bapak dan Ibu nanti Mbak nggak mengikuti ini kan karena eh, materi ini itu selain disamakan untuk semua coach, ini juga nanti akan disampaikan juga eh, kepada para penguji gitu ya. Jadi nanti monggo kalau yang kalimatnya itu masih kalimat yang belum kalimat negatif gitu ya, nanti bisa disempurnakan gitu ya, masih bisa disempurnakan. Ya, ini tadi sampai ke Bu Maulida ya, terdapat kasus kenakalan. Lah, kasus kenakalan itu sebenarnya kira-kira ini cerita dulu lah. Cerita dulu Bu Maulida ini punya bayangan apa kalau nanti mengangkat isu ini. Monggo cerita dulu enggak apa-apa. Nanti siapa tahu dari cerita itu nanti kita memunculkan kalimat untuk isunya. Silakan. Mohon maaf Bu, sebelumnya dari tadi keluar masuk jaringannya terputus-putus. Oh iya. Nggih, ini kan semenjak saya baru masuk nggih Bu nggih. Nggih. Siswa kan libur lama nih Bu. Mm-mm. Terus semenjak 1 minggu awal sekolah saja ini saya sudah kasus pembulian, terus kasus perkelahian, terus yang paling puncaknya itu yang paling besar itu kasus tawuran Bu, tapi itu sebelum saya masuk di sana. Itu sampai 5 anak dikeluarkan dari sekolah Betul. Wih, karena kasus nggih dirasa tapi dengan pindah ngoten lho Bu, mboten dikeluarkan terus tidak bisa sekolah mboten swasta. dipindahkan mboten negeri. Oh, negeri juga. Oh, Enggak Bu. Lah, jadi saya itu merasa ini yang paling berat ngoten lho, yang iya, harus menjadi perhatian saya sebagai dengan. Nah, saya TK. ingin mengupayakan bagaimana caranya yang kasus-kasus kenakalan yang sedang terjadi dapat teratasi dengan baik dan dapat tercegah untuk siswa yang lain ataupun terulang kembali ngoten. Hmm. Nggih, nggih. Saya cuma kalimatnya ki piye gitu Oke, loh. Enggak, Bu. Saya juga bingung menyusun kalimatnya, nanti saya otak-atiknya, Bu. Heeh. Itu ya. Soalnya ada ketentuan gitu membuat dengan kalimat negatif dengan diawali Tapi itu bisa saya angkat sebagai bisa rancangan kan anak jenengan aktualisasi guru nggih, BK. Bu? Nggih. Kan jenengan kan guru BK. Kalau guru BK ya bisa karena memang ya itu ya termasuk salah satu isunya apa salah satu tugasnya jenengan gitu ya. Nggih. Awali isu. Coba satu aja. Nah, gini, mungkin bisa dicari penyebabnya dulu, Bu. Tentunya kan kasus-kasus kenakalan itu kan ada penyebabnya apa gitu ya. Nggih. Penyebabnya itu kan, lah terus kira-kira ini jenengan ini menyelesaikannya karena banyaknya kasus kenakalan, akhirnya gagasan kreatif yang mau dilakukan apa? Upaya upaya Rencananya. sebagai guru bimbingan dan konseling Mm-mm. dalam eh, memberikan layanan bimbingan dan konseling guna mencegah dan mengatasi masalah kenakalan remaja. Nah, berarti ini wae kurang optimalnya. Biasanya nek kayak tawuran ki bimbingan kan nek bimbingan konseling ku kan ono sing bimbingan individu, ono bimbingan kelompok ya, Bu. Diklasifkan. Nggih, nggih. Ya dah? Nah, Nggih. misalnya kurang optimalnya atau belum optimalnya bimbingan kelompok
terkait kasus ini gitu aja Bu. Nah ini kan data sebenarnya ketika jenengan mengungkapkan bahwa di situ itu ada tawuran, ada bullying itu kan data nih. Datanya itu di tempat jenengan ada Nggih, bullying, ada. ada tawuran. Padahal nek nyatanya kondisi idealnya itu kan ya nek diharapkan di satuan pendidikan itu kan nggak terdapat Ya, ada. kasus-kasus seperti itu gitu kan. Oke, nggih, Maka nggih, ini ada nggih. betul ini sebenarnya permasalahannya. Cuman kita lihat sebenarnya itu penyebabnya apa sih terjadi kasus itu dan nanti kan jenengan mau masuk untuk memberikan bimbingan kelompok itu ya. Mungkin nanti redaksionalnya aja nanti coba dilihat gitu ya atau nanti coba browsing-browsing gitu ya. Contoh misalnya Nggih, rencana aktualisasi untuk guru BK gitu. Coba nanti nggih. Nanti sambil coba sambil saya carikan. nggih, Bu. Gitu nggih. Nggih. Nggih, matur nuwun, Bu. Eh. Nah, terus misalnya ini nomor 3 terdapat guru yang tidak masuk kelas ini kan sebenarnya nomor 1, nomor 2, nomor 3 ini ya ini kan lebih banyak kayak kita menunjukkan data itu ya, data faktual bahwa di tempat jenengan itu banyak siswa yang nggak mematuhi tata tertib gitu kan. Terus guru masuk kelas eh, eh, tidak masuk kelas izin gitu kan. Nah, itu sebenarnya lebih pada fakta ya, bukan permasalahan gitu ya. Maka permasalahannya nanti coba digali lagi untuk kalimatnya itu ya. Nggih, nggih, Bu. Oke. On. Nggih, Berikutnya sama-sama. Pak Imron. J, Bu. Ya ini hampir mirip. Masih banyaknya pernikahan di bawah umur. Oke. Rendahnya minat bimbingan perkawinan. Masih banyak. Coba saya tak sebentar saya screenshotkan dulu. Saya tak screenshot tak tanyakan teman yang mungkin yang sudah beberapa kali membimbing siapa tahu punya pengalaman nanti sambil saya tanyakan ya Bapak. Daripada nanti saya salah. Kan. Nanti mungkin jawabannya besok nggak apa-apa tapi ini saya screenshot dulu. Nanti ya, nanti sambil saya tanyakan nanti kalau saya sudah dapat jawaban saya, tapi saya pribadi kok kayak ngerasa kayak kok kayak kurang pas gitu aja sih punyanya Bu Maulida ya nanti sambil itu. Kemudian punyanya Pak Imron sekarang. Ya, masih banyaknya pernikahan di bawah umur, rendahnya minat, bimbingan perkawinan, minimnya pendaftaran nikah, minimnya angka pernikahan, minimnya pengetahuan, masih banyaknya pernikahan di bawah umur. Iki nek kira-kira tadi loh saya itu terpancang dengan ini loh Bapak dan Ibu. Terpancang dengan slide ini. Nah, iki loh. Iki loh makanya iki yang menjadikan saya agak ragu-ragu itu ya. Ragu-ragu itu ada kalimat awali isu dengan menggunakan ini. Coba saya lihat LK-nya. Tadi udah tak buka. Berarti kan dari 13 ya. Nah, iki podo iki. Sama persis ini sebenarnya sama persis yang ada di PowerPoint tadi. Sama toh awali isu dengan menggunakan kalimat negatif sama ini.
Ya, nanti mungkin ini kalimat-kalimat yang masih belum diawali dengan kalimat negatif gitu ya, mungkin nanti bisa diredaksionalkan lagi gitu ya. Masih banyaknya pernikahan di bawah umur. Ini kalau kalimat negatifnya apa ya? Masih banyaknya pernikahan di bawah. Soalnya kan maksudnya gini, Bu. Harusnya kan pernikahan itu kan di atas batas minimal gitu, Bu. Nah, Minimal kan 19 tahun. Nyatanya masih hmm, ada yang 16 tahun, 15 tahun itu sudah menikah. Karena kebanyakan itu hamil duluan. mm-mm. Maraknya, maraknya banyak ya padha wae banyak ora nanti Pak ini saya masih agak agak blunder ini sebentar nanti ini tak simpan semua untuk apa namanya isu-isunya ya nanti sambil tak konsulkan kepada teman-teman saya itu ya. Nanti bisa ini tak ambil dari saya kan ini masuk sebagai host ya nanti bisa saya ambilkan eh, chat historinya nanti tak ambilnya nanti tak sambil nanti saya kontak dengan teman-teman apakah boleh ketika memberikan identifikasi isu itu dengan banyak banyaknya tapi belakangnya sebenarnya negatif sebenarnya ya kan tetapi tidak diawali dari kata ya kata rendahnya minimnya kurang optimalnya belum maksimalnya dan seterusnya itu apakah diperbolehkan gitu ya nanti mungkin saya sebenarnya sih kalau dibaca itu memang kalimatnya negatif cuman saya itu agak ganjel tadi di contohnya itu seperti itu maksudnya ada contohnya itu harus diawali dengan itu nanti loh diawali dengan yang negatif jadinya akhirnya saya agak agak ragu-ragu gitu walaupun sebenarnya dari penjelasan panjenengan itu memang sudah menggambarkan itu ya format akses sebentar tak lihatkan sebentar contoh-contoh. Isu sebentar. Ini sudah saya tunjukkan ya memang rata-rata kalau saya itu membaca contoh dari apa, rancangan aktualisasi kayak gitu itu ya memang ini. Nah, ini kan juga ini contohnya tapi kebetulan tidak di Kementerian Agama ya ini contoh kemarin waktu teman-teman kami bimbing di Kumham itu ya. Nah, ini kan belum tersedianya kotak dan panduan pertolongan pertama pada P3K. Nah, maka tadi yang kaitannya di KUA-nya belum ada papan sosialisasi ya ini di foto ini kondisi ini ya kondisi before-nya belum tersedianya terus belum tersedianya CCTV belum tertatanya belum tersedianya ini kayak gitu ya. Nah, ini isunya. Nah, ini memang kalau kita baca itu memang diawali dari diawali dengan apa ya istilahnya dengan kata negatif itu loh. Nah, monggo nanti di ya ini nanti Bapak Ibu kan akan seperti ini ya.
Maka tolong nanti yang kalimatnya belum kalimat negatif nanti coba diredaksionalkan ya, diredaksionalkan ya sesuai dengan eh ini teman saya belum jawab nanti kalau sudah ada jawaban nanti sambil saya tanyakan saya sendiri juga akhirnya agak ragu juga gitu ya, agak ragu juga apakah yang ditulis oleh adik-adik semua ini bisa diteruskan apa perlu diganti dengan ketentuan tadi itu ya. Masih banyaknya pernikahan di bawah umur ini nanti mungkin kalimatnya dibuat seperti apa. Kalau yang nomor 2 sampai nomor 5 sih insya Allah ini sudah ya. Oke, kemudian yang berikutnya Pak Kurniawan. Pak Kurniawan masih rendahnya minat belajar. Kurangnya penggunaan metode. Ya, belum optimalnya prestasi akademik. Kurangnya pemahaman siswa tentang konsep bencana alam di Indonesia dan lingkungan tempat tinggal. Kingko rencananya meh apa, Pak? Kurangnya pemahaman siswa. Rencana simulasi, Bu. Simulasi sama pembuatan perangkat simulasi. Kayak jalur evakuasi, titik kumpul seperti itu di sekolahan. Oh, terus jenengan ini punya data ya bahwa pada sudah pakai kurikulum Merdeka Pak atau masih pakai sudah pakai ya sekarang. Ya ampun. Berarti sudah jenengan punya data untuk ketercapaian TP dan gitu ya Pak. Ya, Bu. Paling nanti kalau pakai data pretest bisa nggak, Bu? Pakai tidak bisa. Kita pretest dulu anak-anak gimana tentang pemahaman bencana, tentang simulasi. Nanti kalau seandainya hasilnya kurang baik, lah baru kita masukkan di situ. Bisa nggak, Bu? Ya. Bisa Pak, tapi paling tidak gini kan jenengan memunculkan ini kan nek besok pas implementasi gitu Pak, jenengan pretest dulu, kemudian nanti Oke. jenengan melakukan aktualisasinya jenengan nilainya post test nanti di quiz. Cuman kan isu pertama ini kan tidak dari pretest Pak, sebenarnya ini kan jenengan harusnya minta data Mentor. dari mentor atau dari guru-gurunya jenengan yang lalu Oh, misalnya guru senior. Guru seniornya nih. guru senior misalnya. Ini mapelnya apa iki? IPS ya? Geografi nggak IPS. Geografi ya, misalnya Hmm. geografi takoki bocah-bocah ini terkait konsep bencana ini kalau di mata pelajaran geografi ini mengalami kesulitan nggak itu dulu Pak. Artinya Iya. harus ada data awalnya itu dulu Pak. Kalau kalau data pretest kemudian nanti jenengan melaksanakan dan data posttest itu nanti untuk data itu data itu kan jenengan nanti tanya bulan apa ini perlu jenengan pikirkan juga loh Pak. Nanti apakah berarti kan jenengan memikirkan bahwa besok kita itu aktualisasinya kan berarti di bulan Agustus ya, Agustus sampai Iya. September. Ya, Iya. apakah rencana konsep bencana alam ini dilaksanakannya kaldiknya apa di tanggal itu atau enggak? Nah, itu kalau seandainya enggak gimana, Bu? Bisa nggak, Bu? Nah, nek enggak ya ora entuk Pak, lah engko jenengan menerapkannya ganggu pelajaran Pak. Ya, masih kan ini kan secara umum sebenarnya ini kan sebenarnya bencana itu kan memang butuh, maksudnya urgent di sini kan karena lihat urgensitasnya memang sangat urgent. Cuma memang materinya itu untuk materi sekarang itu sih kurang pas karena memang biasanya itu ada di semester 2. Tapi kalau secara eh, kebutuhan memang lihat lingkungan juga apalagi di Banyumas itu daerah dekat sesar itu kayaknya perlu untuk diterapkan itu gimana Bu? Bisa nggak Cuman Bu? ya cuma anu Pak, nanti sulit nggak waktu implementasinya gitu loh Pak, maksudnya kan nanti pasti karena kan sebenarnya ketika ya sama kayak guru mau bikin PTK atau apa itu kan sebenarnya tidak boleh mengganggu jadwal pelajaran biasa itu loh Pak. Oh, nggih. Ya nggak boleh Pak, nanti dengan alasan penelitian terus aslinya materi ini semester loro misalnya terus Nggih. berapa kali pertemuan jenengan ambil untuk ngambil data jangan Pak, nanti Hmm. siswa malah jadi korban nanti anu cari. Materi yang sekiranya Heeh, heeh. kalau gini Bu, kalau Ya perlu saya gitu. kepikirannya materi ini Bu tentang poros maritim Indonesia kan anak-anak itu kadang-kadang belum paham materi tentang persebaran wilayah di Indonesia kayak peta. Anak-anak suruh buat peta seperti itu bisa nggak Bu? Ya bisa nggak apa-apa Pak. Pokoknya yang penting ini terutama Disediakan kalau yang bab guru ya. ya
Ya Hmm. dipikirkan implementasinya itu ya tetap dipaske sesuk pas Agustus September kuwi materine kuwi mana materine rak kuwi ya repot mengko panjenengan nganune. Oh nggih, nggih. Wis Siap. aja golek sing repot-repot ya Pak, Nggih, golek Bu, sing siap. gampang wae. Nggih, Bu. Nggih. Nggih, siap, siap. Oke. Nggih. Matur suwun. Oke, terus satu lagi Pak Yasin. Ini nggak apa-apa ya kalau misalnya hasilnya yang tadi saya ngobrol ke temen kok belum tadi ya belum dengan kalimat negatif terus nanti tak share ke grup kelompok kecil kita nggak apa-apa ya sambil belajar bersama ya. Aman, Bu. Iya, Bu. Ya, Aman, Bu. oke. Nggak apa-apa artinya kan ini tidak mencari kesalahan tetapi ini kita sama-sama belajar untuk kesempurnaan rencana aktualisasi kita semuanya. Oke. Pak Yasin, belum optimalnya pengumuman kehendak nikah. Pengumuman kehendak nikah itu Pak maksudnya Pak. Pak Yasin diki. Sebelum dilangsungkannya pernikahan kan diumumkan dulu Bu. Semisal kalau ada halangan dari Catin ini, nanti masyarakat kan bisa itu melaporkan, maksudnya kalau Catin ini dulunya sepersusuan sama saudara ini. Nah, Ngono ya Pak. Itu memang ada ada di peraturan, ada. ada Memang ya. harus diumumkan gitu, ada. Oh. Kudu ini wajib ya Pak. Kalau di aturannya ada, berarti wajib. Oh iya. Aku kurang ngerti ya Pak. Iya. Ya, misalnya. Oke, ya udah kalau ada lemahnya pengelolaan tadi sama ya kan KUA. Tidak meratanya kemampuan pegawai KUA dalam pelayanan dan teknologi. Ya, minimnya pemanfaatan media sosial. Nah, pengelolaan ini sama ini saya itu kalau kalimat yang pengelolaan jadwal pernikahan masih manual ini sebenarnya itu kalimatnya itu ya kalau kita katakan negatif itu sudah negatif belum ya bisa dikatakan negatif karena masih manual misalnya seperti itu ya. Sebentar. Eh, contohnya aku pada mumet aku karo golek saya sambil buka di ChatGPT nggak apa-apa Bapak dan Ibu sambil bertanya itu karena yang penting kan isunya itu adalah isu yang ada di tempat jenengan ya. Nah, hmm, kurangnya sistem pengelolaan integrasi misal kurangnya sistem pengelolaan jadwal pernikahan atau belum adanya atau ya belum tersedianya itu aja Pak. Belum tersedianya sistem pengelolaan jadwal pernikahan. Ngono Pak kalimatnya. Oke, belum Iki aku suka tersedianya. ChatGPT ya ora cocok sih. Tapi ya tak tak kaitkan dhewe. Ya kan nggon jenengan rungono to? Wis ana Dereng, apa urung? dereng Bu. Nah, belum nek belum ya berarti belum tersedianya sistem pengelolaan jadwal pernikahan titik wis Mak. Nah, kuwi kok akibatnya apa nek sistem sistem pengelolaan jadwalnya itu enggak ada. Makanya yang kono benturan jadwal ngerti-ngerti wis di jadwalke ternyata sesuk ono sing liyane meneh sing daftar gitu ya Pak. Iya, siap. Oh, jawabannya teman saya gini. Yang tadi loh, tempatnya Bu Maulida terdapat kasus-kasus kenakalan. Nggak apa-apa asal tidak dijadikan core issue. Nanti susah solusinya dalam 1 bulan. Misal dengan pembinaan juga belum tentu bisa langsung dilihat hasilnya. Nah,
Yang nomor 2 mungkin bisa dinarasikan lebih baik. Pada aku tau mau. Misalnya rendahnya kedisiplinan tak screenshot wae tak leboke grup. Screenshot ya tak leboke grup. Kok karo dibaca. Nah, intinya gini, intinya kalau hanya sebagai isu tidak apa-apa, tapi ini kan kebetulan kan yang di bold kan, yang dihitam itu kan ternyata itu susah, susahnya itu kaitannya dengan solusinya. Nek pembinaan itu kan 1 bulan juga tidak langsung bisa apa ya istilahnya langsung iso dirasa hasilnya itu. Bu Maulida mengadakan sosialisasi klasikal terus tawurannya berhenti itu kan susah Bu. Gitu loh. Nggih. Nggih, jadi pertimbangkan juga yo sebenarnya isunya itu memang isu aktual banget. Tapi sambil dipikirkan juga gagasannya jenengan itu apa dan kira-kira dalam waktu 1 bulan itu hasilnya itu terlihat atau enggak. Gitu ya. Oke. Nggih. Yes. Iya, Nanti Bu. hibernasi lagi nih ya. Berarti saya memikirkan opsi yang nomor 2 juga nggih, Bu. Iya. PR lagi, Bu. Bu Murni. Nanti sambil diutak-atik atau sambil nyari contoh-contoh ya kalau ada gitu ya. Kemudian Bu Murni Nggih. rendahnya minat baca ini bisa. Belum optimalnya penggunaan teknologi, kurangnya kesempatan siswa, kurangnya media menulis. Ya, tidak adanya kegiatan penunjang bahasa Inggris. Nah, berarti nanti jenengan mencari data tentang minat baca siswa, Bu. Mungkin bisa kalau sekarang itu ya kayak asesmen awal itu ya. Nggih. Asesmen awal, asesmen diagnostik gitu ya terkait atau bikin angket tentang minat baca. Minat bacanya itu memang betul-betul dengan masuk apa yang dilakukan nanti di akhir diukur lagi dengan kuesioner apakah minat bacanya meningkat atau tidak. Gitu nggih? Oke, satu lagi. Oh, oke, nggak apa-apa Bu Lulu. Bentar lagi juga selesai. Terbebasnya KUA Solo dari pernikahan bawah umur. Wah, ini bagus ini Pak Imron. Wah, ini tadi menemukan. Nggih, Bu, terima kasih. Jos, kok terus ke sing lain ya Pak. Kok nyari nyari pokoknya nyari yang kalimatnya berarti nanti ini jenengan sosialisasi ya kegiatannya. Nggih, insya Allah, Bu. Tadi saya dapat bantuan dari Bu Murni Widodo, Bu. Oh iya, ya gitulah harus saling membantu lah. Nggih, Bu. Kolaborasi ya nanti Nggih. ini ya. Jadi Bapak dan Ibu besok pagi nggak ada Zoom, tapi Bapak dan Ibu makanya itu satu folder saya berikan ke jenengan semua gelondongan. Fokusnya nanti sebelum hari Senin itu 13, 14, 15 itu sudah terisi. Nanti boleh sambil berjalan waktu ngisi kok bingung gitu ya, sambil ngobrol di grup ya, nggak apa-apa. Jadi kita konsultasinya sambil ngobrol di grup gitu ya, tidak harus Zoom ini karena kan besok kita ketemunya masih hari Senin. Nanti Bapak Ibu nggak apa-apa kalau misalnya besok mau bikin yang hari ke-14 Bu kok bingung mau apa nanti silahkan Bapak dan Ibu eh, nggak usah malu dengan temennya. Siapa tahu nanti yang memberikan solusi kadang juga nggak harus saya. Jadi kita diskusi aktif, kita akan ruang WA grup kita ya, WA grup kelompok 3 ini untuk diskusi tentunya untuk kesuksesan kita semua gitu Bapak Ibu. Nggih, Bu. Nggak usah malu itu, nggak usah malu terus halah Bu wong iku salah tidak, tetapi ini semuanya adalah kita belajar bersama termasuk saya sendiri karena jujur Bapak dan Ibu saya pernah bimbing rencana aktualisasi itu tuh 2000 berapa sudah lama sekali jadi sudah agak
agak lupa-lupa ingat itu ya. Ya hampir sama sih sebenarnya, cuman karena sudah lama nggak pernah dipakai kan lali ya. Ini kan angkatan siji, periode siji. Soalnya periode dua, periode tiga ini rodok lanjut. Kan periode siji ini saya juga masih grodal gradul, maka saya pun supaya tidak salah arah gitu ya, maka saya juga terkadang masih diskusi juga dengan itu ya. Itu Bapak dan Ibu, kalau sudah cukup itu ya Bapak dan Ibu, kita cukupkan sekian dulu. Silahkan Bapak dan Ibu yang belum menyelesaikan evaluasi segera diselesaikan di BLC nggih. Mohon maaf Bu, boleh izin bertanya bisa? Gimana? Nggih, mengenai tanggal 13 itu kan ada pengumpulan tugas nggih. Eh. Nah, mungkin untuk ketemu mentor saya hari Kamis, karena beliau itu lagi dinas luar. Apakah masih bisa pakai yang hasil sekarang ini? Tapi nanti kalau hari Kamis berubah lagi, pripun Bu? Kalau pas ketemu mentor ternyata harus diganti lagi. Kayaknya kalau kemarin ada tuh yang ngupload salah, kayaknya nggak bisa dirubah. Mending upload Kemis ya ora apa-apa Pak. Kayaknya di Kolabjar itu nggak ada kayak BLC. Kalau BLC itu kan bisa direstrik waktu ya. Tapi Nggih, kalau kemarin kan jadi kan mencoba misalnya waktu hari ke-10 itu uploadnya hari ke-11 itu kan ya bisa toh? nggih. Nggak bisa, es. Tapi Kalau itu saya mending mempengaruhi nanti itu nggak Bu? Kemis wae Pak. Mempengaruhi kan kedisiplinan. Maksudnya kita takutnya nanti kalau telat ngumpulin di aturan itu Nggak tanggal ada. nggak ada. Kalau di Kolabjar itu saya lihat, saya tuh kemarin sama teman-teman kan kami biasanya ngelola LMS itu kan BLC ya. Kalau di BLC itu kan bisa kita restrict waktunya, misalnya jamnya itu jam berapa. Tapi kalau di Kolabjar itu nya nggak ada Pak, nggak ada. Waktunya itu kalau telat itu terdeteksi kayaknya nggak ada Pak. Bentar tak lihatnya lagi. Mohon maaf Bu, izin masuk sebentar. Nggih. Oke, kemarin itu saya sempat salah masuk kamar Bu dalam tugas belajar kayak Pak Nip. Cuman itu kejadiannya sudah minggu lalu. Saya langsung japri Bu Dwi sama Bu Dwi, tugas saya yang salah masuk kamar itu dihapus. Saya suruh ngupload lagi. Kemudian setelah itu Bu Dwi membuat pengumuman di grup itu kalau jangan sampai salah upload kayak gitu. Sebenarnya bisa Bu. Mohon maaf Bu. Terima kasih. Dari admin ya. Ya maksudnya ini yang Oke. ditanyakan itu nih, jenengan ngupload yang kedua itu bisa tuh Pak? Kan secara tanggal kan wis Dua, telat. kalau masalah telatnya insya Allah bisa Bu. Cuman kalau yang sudah dikirim kan nggak bisa ngirim Eh, lagi. Jadi dihapus sama admin. Gitu Bu. lah ya bener nek kuwi bener tadi soalnya Bu Maulida juga gitu. Siapa ya tadi yang japri saya? Begitu nah salah nggak bisa. Memang maka kalau saya daripada nanti nggak hapus, toh mending ngumpul ke Kemis Oh, merah nggak popo apa-apa. Pak. Ya, terima kasih Bu. Karena memang nggak ada ini. Karena tadi karena saya sendiri juga waktu nyari apa ya ngeset gitu ya, istilahnya ngeset tanggal itu tanggal sakmene itu nggak ada kalau gitu ya. Ya, nanti Kemis berarti langsung upload dulu hari 13 kalau hari Oh, 14. nggih, Bu. Oke, Bapak dan Ibu, kalau sudah cukup ya, mungkin kita cukupkan sekian malam ini. Jangan lupa kalau belum post test ya, eh, melaksanakan, karena kalau kayak BLC itu untuk restitusinya jam 10 ditutup. Jadi upayakan ngerjakannya jangan jam 10. Nanti kalau jenengan ngerjakan 10 kurang 5 menit wis tertutup. Itu ya. Habis ini langsung kerjakan aja. Oke, baik Bapak dan Ibu, kalau sudah cukup, saya cukupkan sekian untuk malam hari ini. Nanti selama waktu hari Rabu, Kamis, Jumat, nanti Bapak dan Ibu bisa komunikasi dengan saya lewat WA. Maka tadi saya minta tolong untuk dibikinkan grup WA, karena nggak enak nanti kalau di grup besar ada kelompok lain ya. Jadi nanti kita bersepuluh ini ya, nanti kita bisa bareng-bareng komunikasi melalui WA grup untuk penyelesaian tugasnya. Kita ketemu lagi nanti hari Senin, nanti untuk waktu saya sampaikan, karena kebetulan hari Senin itu juga ada 2 coaching, tapi insya Allah hari kerja, maksudnya pagi atau siang atau sore lah, karena besok hari Senin itu kayaknya sudah ada coaching untuk periode kedua juga. Ini coba saya lihat jadwalnya, saya lupa.
Bapak dan Ibu, matur nuwun dan mohon maaf apabila saya mengganggu waktu Bapak dan Ibu karena melakukan kegiatan Zoom di malam hari. Terima kasih, sukses untuk kita semuanya. Mari kita Amin. akhiri untuk kegiatan kita pada malam hari ini dengan membaca tahmid bersama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur suwun sangat Ibu. Matur suwun, Terima Ibu. kasih. Terima kasih, Bu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.